Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa amalan wa alhiqna bi'ibadika salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, yang kami hormati, yang kami muliakan, para orang tua kami, para sesepuh, para tokoh masyarakat, DKI Masjid, para pengurus wilayah dan jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau semuanya. Mohon izin sepuh saya duduk di atas. Dan juga yang kami cintai, yang kami banggakan, para hadirin hadirat kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini. Allah yang maha rahmat, Allah yang maha kasih, subhanallah, nikmat Allah Ta'ala tercurah sangat banyak kepada kita semuanya. Nikmat yang mungkin kita sadari ataupun nikmat yang tidak kita sadari. Sungguh besar dan sungguh banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam firman-Nya Allah Ta'ala mengatakan, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah Ta'ala yang telah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, nikmat zahir dan juga nikmat batin. Allah Ta'ala katakan, wa asbagha alaikum ni'amahu. Kalimat asbagha yusbigu artinya menyempurnakan. Jadi asbagh itu kalau secara lafaz artinya adalah memberikan di atas yang wajib. Kalau dalam bab wudu kita kenal namanya isbagul wudu. Jadi ada namanya sunnah dalam wudu, namanya isbagul wudu, yaitu ketika membasuh anggota wudu melebihkan dari anggota yang wajib. Misalnya ketika membasuh tangan batasakan sampai siku-siku, maka disunahkan isbag, yaitu melebihkan, diangkat sedikit supaya dapat kesunahan isbag. Ketika membasuh kaki kan batasnya sampai mata kaki, disunahkan diangkat lagi, dibasuh ke atasnya, namanya isbag. Jadi menyempurnakan dari batas yang wajib. Nah, Allah Ta'ala mengatakan Allah memberikan nikmat, wa asbagha alaikum, menyempurnakan nikmat kepada kita. Jadi nikmat Allah itu sangat banyak kepada kita. Sungguh maha murah dan maha dermawan nikmat Allah kepada kita tanpa perhitungan. Jadi kalau kita pikir-pikir sedermawan-dermawannya orang, manusia, ada misalnya orang sangat dermawan, orang sangat loyal, luar biasa baiknya kepada orang, ketahuilah bahwasanya itu merupakan bagian dari karamnya Allah, sifat dermawannya Allah kepada kita semuanya. Jadi Allah ingin memberikan nikmat lewat hamba tadi. Allah pilih seorang hamba yang dermawan, Allah berikan nikmat Allah lewat hamba tadi. Jadi dermawannya seorang hamba yang paling dermawan adalah karena dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmatnya Allah, dan Allah memberikan kepada kita nikmat zahiratan wa batinah. Nikmat zahir dan nikmat batin. Apa nikmat zahir? Nikmat zahir misalnya Allah berikan kita anggota tubuh yang lengkap, alhamdulillah. Kita punya mata, tangan, kaki, telinga, dan anggota tubuh yang lain alhamdulillah komplit. Allah berikan nikmat zahir, jaburan banyak depan kita, makanan, minuman di rumah dan seterusnya. Dan juga nikmat batinnya. Nikmat zahir ini nikmat zahir yang kita lihat, kita saksikan, namanya zahir. Nikmat batin manfaat dari itu semuanya.
Allah berikan mata, mata kita bisa berfungsi melihat. Coba bayangkan bola mata ada tapi nggak bisa ngelihat, kan nggak enak juga. Allah berikan kita tangan, tangannya bisa digerakkan, difungsikan, melakukan aktivitas sehari-hari dan pekerjaan yang lainnya. Coba bayangkan ada orang dikasih 5 tangan komplit, ada jari, tapi ternyata lumpuh, nggak bisa digunakan, juga bukan nikmat namanya. Dan begitu pun nikmat yang lainnya. Allah berikan kita nikmat makanan, kita nggak pantang buat makannya. Pantang nggak Pak makan ini Pak? Enggak ya, insya Allah aman, semuanya sehat. Ada orang dikasih nikmat zahir tapi nggak bisa makan dia, nggak, karena pantangan. Atau ketika makan tapi ternyata nggak bisa merasakan lezat karena lagi mati rasa. Subhanallah, ya nikmat yang Allah berikan adalah nikmat batin dan juga nikmat zahir. Ya, ini yang harus kita syukuri. Itulah Allah katakan wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan saking baiknya Allah Ta'ala kepada kita hamba-hambanya, Allah ketika berikan kita nikmat, terkadang nikmat yang gak pernah kita minta loh Pak. Nikmat yang gak pernah kita minta begini, Allah kasih yang lainnya. Kenapa? Karena kita lebih butuh kepada nikmat tersebut. Makanya kalau kita banyak doa, kemudian kalau doa kita belum diijabah, dikabulkan sama Allah, jangan protes kepada Allah. Karena mungkin ketika gak Allah kasih, itu bukan kebaikan buat kita. Jadi doa-doa saja, kita laksanakan tugas kita, berdoa, mohon kepada Allah, lalu pasrahkan semuanya kepadanya. Jadi Allah ketika memberikan kepada hambanya yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Kadang kita minta A, kita nggak butuh, nggak Allah kasih. Atau bahkan mungkin ketika kita minta ini, ternyata ini bahaya, justru Allah tahan, nggak akan Allah berikan. Mungkin ketika dikasih malah jadi malapetaka, ketika dikasih malah madarat, membawa bencana, atau mungkin gara-gara dikasih malah malas ibadah. Jadi sengaja Allah tahan sementara, kan begitu. Makanya kadang kita malah saking bodohnya kita sebagai hamba, kita minta hal-hal yang gak pernah kita butuhkan. Kita hanya minta dengan hawa nafsu, minta ini, minta rezeki lancar, usaha dimudahkan, punya rumah, punya mobil. Ini hal-hal yang kita butuh, kita minta. Ini kan gak perlu. Tapi ada nikmat yang gak Allah, yang gak kita minta, Allah kasih. Nikmat sehat Allah kasih. Kita jarang minta nikmat sehat, mintanya nikmat rezeki terus. Ternyata Allah kasih nikmat sehat, nggak pernah kita minta, tapi Allah kasih yang kita butuhkan. Allah kasih kita nikmat bisa sholat subuh berjamaah. Allah kasih kita nikmat bisa kumpul-kumpul dengan saudara. Ini kan nikmat, kita nggak pernah minta kok, tapi Allah kasih kepada kita. Itulah karamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sengaja di awal kami berbicara panjang tentang makna syukur supaya menjadi awal yang baik. Ya, ini kan mungkin kajiannya bukan kajian perdana di masjid, tapi hadirnya kami di sini kan perdana. Silaturahmi kepada antum-antum semuanya, semoga bisa menjadi silaturahmi yang terus-menerus dengan silaturahmi yang berikutnya. Jadi sengaja kita awali dengan banyak berbicara tentang makna syukur karena supaya menjadi awal yang baik. Seseorang bisa beribadah ya karena dia syukur dulu dengan nikmat Allah. Kalau nggak syukur nggak bisa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya orang dengan hartanya, dia bisa berderma dengan hartanya. Kenapa? Karena dia syukur. Alhamdulillah dapat duit, dapat kekayaan, ini nikmat dari Allah. Ayo saya gunakan untuk membantu orang. Saya gunakan buat berderma. Saya gunakan untuk kebaikan. Ya, orang bisa beribadah dengan kesehatan. Kenapa? Ya karena dia syukur dengan nikmat sehat. Alhamdulillah dikasih nikmat sehat, ini nikmat, saya syukuri dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini syukur. Dan syukur merupakan maqam, sebuah kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak mudah. Mungkin syukur kita sering dengar syukur, mudah diucapkan. Tapi ketahui bahwasanya syukur merupakan sifat hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang dia merupakan ahli syukur. Allah enggak mengatakan sedikit hambaku yang dia ahli tahajud, sedikit hambaku yang dia ahli sedekah, enggak. Allah katakan sedikit dari hambaku yang dia merupakan ahli syukur. Berarti syukur adalah ibadah yang sangat sulit. Dan setan ketika dia setelah diusir oleh Allah Ta'ala ketika enggan sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, kan setan berjanji, ya Allah akan aku sesatkan hamba-hambamu. Semua anak-anak cucu Nabi Adam, anak turun Nabi Adam akan aku sesatkan supaya mereka jadi kawadu kelak di neraka. Apa kata setan? Wala tajidu aktsarahum syakirin.
Kelak engkau ya Allah tidak akan mendapati mereka banyak dari mereka yang tidak bersyukur dengan nikmatmu. Jadi syaitan gak mengatakan ya Allah engkau tidak akan mendapati hambamu banyak yang gak sholat, banyak yang maksiat. Enggak, syaitan mengatakan engkau ya Allah akan mendapati mereka banyak yang tidak menjadi hamba yang syukur kepadamu. Jadi syukur adalah nikmat, adalah maqam yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba, jadi kalau orang sudah dia gak syukur, gak mungkin dia bisa melakukan kebaikan. Karena syukur yang didefinisikan oleh para ulama artinya adalah sarful abdi lima an'amallahu lima yurdihi au kama qala. Jadi seorang hamba menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang Allah ridhoi, itu namanya syukur. Jadi kalau kita dikasih nikmat sehat digunakan buat sholat namanya syukur. Dikasih nikmat sehat tapi digunakan buat maksiat namanya bukan syukur. Jadi nggak mungkin ada orang syukur kalau dia maksiat, itu nggak ada. Orang kalau dia berbuat maksiat, berbuat dosa, entah melakukan pelanggaran ataupun dia meninggalkan kewajiban, mungkin dia nggak sadar dengan nikmat yang Allah berikan sehingga dia lalai. Karena dia lalai akhirnya dia maksiat, tinggalkan kewajiban, nggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia ngerti ini nikmat, namanya bangkang dengan nikmat Allah, kurang ajar namanya. Ya, ibaratnya misalnya Bapak saya kasih, misalnya kita dikasih oleh seseorang, oleh kawan dikasih hadiah, dikasih sorban misalnya, dikasih rida oleh kawan kita, tetangga kita. Ternyata di depannya dia ini rida kita gunakan, kita injek digunakan buat keset. Di depannya dia kira-kira gimana perasaan yang ngasih? Marah. Wah, ini namanya orang nggak tahu diri nih. Dikasih barang bagus, bersih, malah digunakan buat tempat yang kotor, dibuat cash, kan namanya kurang ajar. Dan kita pun nggak akan berani di depannya dia menggunakan barang ini untuk hal-hal yang akan dia benci. Nah, kita dikasih oleh Allah Ta'ala nikmat sehat, dikasih Allah Ta'ala nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan, lalu kita gunakan buat maksiat. Kira-kira Allah tahu apa enggak dengan perbuatan kita tersebut? Allah Maha tahu. Lalu kok kita berani? Kita sudah kurang ajar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak malu dengan Allah. Yang Allah kasih, Allah ngasih kita, tapi ternyata di hadapan Allah kita gunakan nikmat tersebut untuk maksiat. Loh, kenapa Allah nggak marah? Ya karena rahmat Allah buat kita. Sengaja Allah mungkin, ya bisa jadi karena Allah nggak nyiksa, mungkin sebagai istidraj, na'udzubillah. Atau mungkin ketika Allah nggak nyiksa, Allah pengen ngasih kesempatan agar kita bertaubat. Ya itulah, jadi luar biasa nikmat syukur ya, yang Allah berikan kepada kita merupakan makom hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak syukur. Ya. Kalau karena nikmat Allah adalah nikmat yang terus-terusan, enggak henti-hentinya tercurah kepada kita, maka kita pun harusnya syukurnya pun enggak pernah berhenti. Jadi syukurnya jangan cuma pas dapat duit alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi jarang-jarang alhamdulillahnya, namanya syukurnya jarang-jarang. Jadi kalau dipresentasikan lebih banyakkan nikmat ketimbang syukur. Ya, harusnya seimbang dong. Sebagaimana Allah kasih kita nikmat terus-terusan, kita harus terus-terusan bersyukur dengan nikmat tersebut. Ya, itu namanya seimbang dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita perhatikan ternyata banyak himbauan agama ngajak kita untuk syukur. Habis makan kita disuruh baca doa yang di situ ada makna syukurnya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini kan syukur, pujian kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah berikan kami makan, minum, menjadikan kami sebagai hamba-hamba yang Islam. Ketika setelah keluar kamar mandi, di situ juga ada doa, ada makna syukurnya juga. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah telah menghilangkan kotoran yang buat kita nggak nyaman. Coba kalau kita nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa BAB selama seminggu, kira-kira gimana rasanya Pak? Enak. Seminggu nggak bisa BAB, nggak bisa keluar angin, itu kan nikmat luar biasa. Ya. Setelah bangun tidur dianjurkan juga baca doa, di situ ada makna syukurnya juga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Untung tidurnya cuma 3 jam, tidak selama-lamanya, kan gitu. Jadi tidurnya masih bisa melek lagi. Ini kan nikmat juga yang Allah berikan. Setelah tidur kita sudah kembali fresh badan, hilang letihnya, nggak capek lagi, seger lagi untuk aktivitas ini. Dan juga kalau kita simak para khatib, para penceramah, para asatid ketika
mengawali ceramah mereka pasti mereka mengawali dengan syukur, segala puji syukur kepada Allah dan seterusnya gini. Itulah untuk mengingatkan kita supaya kita menjadi hamba yang ahli syukur. Jangan sampai masuk ke dalam golongan hamba-hamba yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada di antara nikmat yang Allah berikan kan banyak. Allah berikan kita nikmat ini, tapi ada nikmat-nikmat yang sangat penting untuk kita selalu syukuri. Sebenarnya kalau kita bicara makna syukur panjang. Ya, nanti mungkin kesempatan berikutnya kita akan bicara tentang bagaimana cara mensyukuri nikmat, lalu bagaimana tingkatan syukur dan apa kaitannya syukur dengan sifat sabar. Jadi ada hubungan erat antara syukur dan sifat sabar. Baik, ini akan kita bicarakan dalam pembahasan dan kesempatan berikutnya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan berfokus kepada ada nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat walafiat dan nikmat diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekian nikmat banyak sehat ini. Kalau kita nggak punya sehat dan nikmat taufik, maka kurang sempurna kegiatan kita. Artinya ada orang Allah berikan dia taufik, Allah berikan dia sehat, dia bisa beraktivitas, bisa berjalan, dia nggak sakit. Tapi kalau nggak Allah mudahkan untuk berbuat taat, nggak akan bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Taala. Nah, tapi ada orang yang Allah berikan dua-duanya, diberikan sehat iya, dapat taufik juga iya. Ya kayak antum semuanya, panjenengan semua yang hadir di sini, itu kan dapat dua-duanya, sehat iya sehingga bisa hadir, dan juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita renungkan, kira-kira apa yang mendorong kita buat datang ke sini? Ada dari rumah, ada yang dari mungkin agak jauh rumahnya, apalagi sudah jam berapa nih? 9:30, sudah larut, sudah lumayan malam. Ternyata menyempatkan untuk hadir di tempat ini. Ini kan sebuah nikmat. Kira-kira apa yang mendorong kita? Apa kita di sini pengen mencari apa yang kita cari? Enggak. Allah yang mendorong kita semuanya buat datang ke sini. Ini hanya nikmat taufik. Nah, taufik kata ulama artinya adalah khalqu qudratil abdi ala ta'ah. Seseorang ketika dimudahkan buat melaksanakan taat, itu namanya taufik. Sebaliknya namanya khidlan. Jadi khidlan itu ketika orang dicegah untuk melaksanakan kebaikan. Sempat tapi nggak pernah bisa. Ini namanya musibah bagi dia. Pengen hadir sudah nyalain kendaraan, ternyata ada yang manggil ngobrol nggak jadi hadir. Atau misalnya pengen hadir sudah saya nggak terima tamu, nggak terima kawan, ternyata ketiduran, nggak sempat hadir lagi. Ini namanya nggak Allah mudahkan. Tapi kita alhamdulillah dikasih kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat taufik ini nggak diberikan kepada setiap hamba Allah, hanya hamba-hamba pilihannya. Ya, yang Allah pilih. Makanya dalam sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, maka akan Allah mudahkan dia untuk belajar ilmu agama, untuk hadir ke tempat mulia. Ini di antara ciri-ciri hamba-hamba yang Allah kehendaki dengan kebaikan. Kata Nabi, barang siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, akan tuntun dia, dituntun supaya hadir ke tempat agar dia bisa menimba ilmu, bisa belajar. Jadi kalau kita pengen tahu ini kita ini termasuk golongan yang mana, golongan hamba-hamba yang Allah cintai atau tidak, ya tinggal kita lihat keseharian kita. Kan dalam hadis lain Nabi mengatakan kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang sudah Allah tentukan jalannya sesuai dengan takdir. Apakah dia termasuk orang-orang ahli kebaikan ataukah dia termasuk orang-orang yang bukan ditakdirkan menjadi orang ahli baik. Ya. Kita pernah mendengar hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'innya beliau. Di situ Nabi mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi amali ahlin nari fa yadkhulaha. Yang artinya sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah yang dia selama hidupnya itu beramal dengan amalan ahli surga. Amalannya baik tau dia. Amalan sholat, sedekah, pokoknya amal ahli surga.
Tapi memang nasibnya dia adalah kata Nabi, fayasbiqu alaihil kitab, ternyata takdirnya dia di Lauhul Mahfuz ditulis sebagai hamba ahli neraka waliyadzubillah. Walaupun dari mulai awal balik sampai menjelang wafat hidupnya penuh dengan kebaikan, amal soleh, ternyata takdirnya dia ahli neraka. Kata Nabi apa? Fayamalu bi amal ahli nar. Di penghujung umur ternyata su'ul khotimah, na'udzubillah, beramal dengan amalan ahli neraka, masuk neraka. Semua amalan ibadah runtuh habis semuanya karena diakhiri dengan amalan kejelekan, namanya su'ul khotimah waliyadzubillah. Sebaliknya ada lagi, wa in adakum layak malu bi amali ahli nar hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dira. Ada di antara hamba Allah yang dia beramal dengan amalan ahli neraka, dari mulai balik sampai menjelang wafat maksiat tau dia, dosa, nggak pernah ibadah, nggak pernah melaksanakan kewajiban, gini. Subhanallah, takdirnya dia merupakan ahli surga. Ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz, ini orang hamba ahli surga. Walaupun dia dari mulai awal balik sampai menjelang wafat dosa toh, ternyata di penghujung umur dia taubat. Fayasbiqu alal kitab, di penghujung umur dia taubat, husnul khotimah. Fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhulaha. Ternyata menjelang wafat dia taubat, beramal dengan amal ahli surga, lalu masuk ke dalam surga. Semua dosanya diruntuhkan juga, habis semuanya. Ini kita nggak bisa nebak bagaimana nasib kita kelak ketika di penghujung umur. Tapi kan Nabi mengasih ciri-ciri, ya kan? Kalau gitu berarti kita ngapain beramal? Kalau jangan begitu. Jadi jangan sampai ketika mendengar hadis ini setelah itu kita punya pemahaman, kalau gitu ngapain beramal, percuma. Katanya setiap orang sudah ada ketentuan, ini fulan ahli surga. Memang benar, semua sudah takdirkan, Allah sudah dituliskan nasib kita. Ini fulan nanti rezekinya sekian, termasuk golongan yang mana ini, ahli surga atau neraka, semua sudah ada ketentuan dan nggak akan mungkin berubah. Tapi masalahnya kita nggak pernah tahu kan. Apa ada yang pernah ngasih tahu? Kamu wahai fulan, kamu termasuk golongan ahli neraka, kan nggak ada pernah ngasih tahu. Nah selama kita nggak ada yang kita nggak pernah tahu, maka kita harus ikhtiar yang baik. Jangan pasrah gitu aja. Jangan ya sudahlah, mungkin saya ahli neraka, ya nanti benar ahli neraka. Dari mulai dia merasa begitu sampai wafat nggak pernah amal soleh, akhirnya beneran su'ul khotimah. Makanya selama kita nggak pernah tahu, ayo berusaha ikhtiar yang baik-baik. Ya, beribadah, hadir majelis, melaksanakan ketaatan. Nah, ketika kita sudah Allah mudahkan bisa melaksanakan hal seperti ini, mohon sama Allah supaya diberikan istiqomah. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang pertama tadi. Jadi ulama menjelaskan begini, ketika kita membaca dua gambaran tadi yang Nabi sabdakan, tadi kan ada dua gambaran. Golongan pertama tadi orang yang dia dari mulai balik sampai menjelang wafat beramal dengan amalan ahli surga, ternyata di penghujung umur beramal dengan amalan ahli neraka, su'ul khatimah, masuk ke dalam neraka. Itu gambaran untuk diri kita masing-masing. Khawatir kita termasuk golongan itu. Artinya jangan sampai ketika kita beribadah kita merasa sudah pede, sudah merasa aman dengan ibadah. Nih saya nih ahli surga, ahli surga katanya, sudah pesan kaplingan di surga dia. Jangan merasa aman dulu. Loh, kok bisa saya ahli surga? Gimana saya nggak ahli surga? Saya sudah berderma masjid sudah ratus saya bangun. Merasa yakin dia. Kan belum tentu diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, saya ahli surga kok bisa? Tiap malam tahajud nggak pernah bolong katanya. Subuhnya berjamaah, pasti ahli surga. Jangan begitu dulu. Kata ulama mengatakan kalau kita baca hadis yang pertama tadi, golongan orang yang amalan surga, naudzubillah, di penghujung umur dia su'ul khotimah, khawatir kita termasuk golongan tersebut. Ada kisah dalam hadis lain, Nabi pernah menggambarkan, kata Nabi ada nanti seseorang yang dia merupakan akhirun nas dukhulan al jannah, orang yang pertama, orang yang terakhir masuk ke surga. Itu ada, itu nggak tahu di golongan siapa ini. Ada kata Nabi nanti ada seseorang yang dia merupakan yang dapat tiket terakhir ke surga. Kemana dia sebelumnya? Ya di neraka dia sebelumnya, sudah gosong, sudah habis di neraka, sudah dibakar habis. Ternyata Allah angkat, Allah masukkan ke dalam surga. Tapi setelah ribuan tahun di sana. Dan ingat seharinya di neraka kan kayak ribuan tahun di dunia. Ya, dan kita jangan sampai nyicipin neraka walaupun saat, jangan sampai, karena kita nggak kuat lah. Jangan sok kuat. Pernah ada tamu datang kepada kami, salah satu kawan cerita begini. Nah ini namanya tadi yang kami ini ada kaitan dengan makna hidayah dan taufik. Tadi kan kami katakan orang tuh kalau memang belum dapat taufik nggak akan bisa berbuat baik.
walaupun dia sadar loh. Andai kan dia sadar, tapi kadang dia nggak bisa tergerak buat melaksanakan kebaikan kalau belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pernah salah satu kawan kami cerita begini, waktu nih kawan di Al-Bahjah juga, salah satu kawan menjelang Lebaran ketika Ramadan akhir-akhir kan biasa mudik. Nah beliau pengen mudik dari Cirebon, mudik kalau nggak salah ke daerah barat, ke Banten, tak ke Tangerang begitu. Zaman-zaman tahun berapa masih jarang, masih sulit transportasi. Akhirnya nunggu bis sudah nggak ada, sudah habis bisnya, yang berangkat sudah habis, sudah nggak ada lagi yang nganter ke barat. Tersisa mungkin beberapa travel, mobil-mobil pribadi yang siap nganter. Ternyata lagi tengah-tengah nunggu pengen balik ke pondok, sudah mungkin putus asa, udahlah berangkatnya besok aja lah begitu. Ternyata datang, ada orang nawarin, ayo Pak dengan saya, nanti saya antar gitu. Cuman kawan kami ini sedikit ragu. Kenapa ragu? Karena yang nawar ini, mohon maaf, orangnya itu dengan penampilan yang mungkin kita sedikit ragu lah, dengan pakaian yang serem lah, pakai tindikan, kemudian penuh tato begitu, dan sangar orangnya. Wajar ketika beliau ini takut, wajar karena kan dia bawa anak istri. Wah nanti ini apalagi malam-malam, ini gimana nih, bener nggak nih orang ini baik ini? Saya bawa anak istri, nanti kalau kenapa-napa di jalan bagaimana? Takut dia. Ayo Pak, sudah Pak. Akhirnya tawar-tawar harga. Sepakat, deal lah, walhasil berangkat. Kata kawan kami ini, saya selama perjalanan nggak pernah tidur, maksain melek, takut dibelokin jalannya ke tempat yang aneh-aneh kan, takut nanti bahaya. Walaupun ngantuk gini saya maksain buat melek, ajak ngobrol sampai saya tahu. Nah, ketika ngobrol itu ternyata dapat faedah dari seorang yang penampilannya bukan kayak kita. Makanya juga pelajarnya jangan sampai nganggap kita ini sudah hebat lah. Ada orang yang penampilannya kayak ustadz, kiai, tapi ternyata hatinya iblis tuh banyak. Sebaliknya ada orang dengan penampilan tato, tapi ternyata hatinya tuh baik, ada. Ini beliau ini ketika ngobrol dengan si preman tadi, apa katanya? Saya Pak, katanya, saya ini Pak, manggilnya Pak bukan ustadz, padahal ini teman saya ustadz. Saya nih Pak, saya ini walaupun begini, saya ini suka main, mohon maaf, saya suka main judi, saya suka main. Tapi saya juga punya pekerjaan halal, apa itu? Narik angkot ini. Dan saya pisahkan uang halal dengan uang haramnya, saya pisahkan. Jadi ketika dapat hasil kayak tadi dari bapak ini, nanti bapak bayar sekian ratus ribu, itu sisihkan, saya pisahkan di dompet, saya sekat, ini uang halal, ini uang haram. Jadi dipisahkan, hati-hati dia. Jadi ketika nanti istrinya minta, bang minta duit, tuh ambil aja loh di dompet, tapi ingat uangnya di situ jangan diambil, tuh uang haram katanya. Begitu dia, saking hati-hatinya. Kenapa? Karena saya nggak mau ngasih makan anak istri dengan uang haram katanya. Saya nggak mau katanya. Biarlah saya yang merasakan haram katanya. Yang penting saya nggak akan ngasih kepada anak istri uang haram. Subhanallah, itu ketika di rumah, dia cerita, saya itu kalau pulang ke rumah, anaknya, istri semuanya ahli ibadah semuanya. Walaupun dia penampilannya, dia cerita, saya ini suka minum, saya suka bini, tapi alhamdulillah nikmat Allah, dia punya istrinya ahli sholat, anaknya rajin ngaji. Kenapa? Berkat makanan halal. Karena ada komitmen, saya nggak akan ngasih rezeki haram kepada keluarga saya. Terbukti perkataan ulama, barang siapa yang makan makanan halal, aqaat jawarih sya'am aba, mau nggak mau dia pasti akan berbuat taat. Jadi anaknya tuh rajin ngaji, rajin ke masjid, sholat. Nah setiap pulang ngaji, anaknya perempuan selalu bilang begini ke si ayah, ayah, bapak, ayo kapan ke masjid, sekali-kali yuk ke masjid, ibadah, sholat gitu. Diingetin sama si anak. Apa kata bapaknya? Udahlah, lu aja yang berangkat, lu mah belum kuat nyicipin neraka, kalau gue sudah kuat katanya. Berani dia. Sana kamu aja yang berangkat ke masjid, kamu sih sudah kuat, kamu sih belum kuat dengan neraka tuh panas gitu. Kalau saya sudah kuat katanya, mas hebat dengan. Nah ini, jadi ini namanya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah sadar itu hal kebaikan. Orang ketika ke masjid ini adalah hal baik, ibadah dengan. Tapi karena memang Allah belum berikan hidayah, nggak akan datang. Tapi orang demikian dia potensi dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala karena dia sudah sadar, dia nggak ngeremehkan. Nah baik, kembali ke tadi bahwasanya Nabi tadi menggambarkan dua hadis tadi. Ada orang yang dia ahli ibadah, tapi naudzubillah di penghujung umur su'ul khatimah. Nah ini buat diri kita ambil yang ini, jangan sampai kita masuk golongan yang ini. Kita sudah bangun
umur kita dengan ibadah, kita rajin sholat, rajin sedekah, rajin bantu orang, naudzubillah, ternyata di akhir umur kita su'ul khatimah wal iyadzubillah min dzalik. Jangan sampai lah. Adapun gambaran kedua, ini buat ngelihat kepada orang lain. Jadi kalau kita ngelihat orang, kan gambaran kedua Nabi mengatakan ada orang, kata Nabi, yang dia hidupnya dari mulai awal balik sampai menjelang wafat ternyata dosa tok, maksiat, di penghujung umur ternyata dia husnul khatimah. Nah, ini buat ngelihat kepada orang lain. Jadi kalau kita ngelihat orang, jangan suka ngeremehkan orang. Kayak tadi ada orang penampilan tato, suka minum katanya, jangan kita remehkan. Mungkin dia termasuk golongan yang kedua tadi, yang kata Nabi umurnya habis dengan dosa, ternyata di akhir hayat dia taubat, habis semuanya dosanya. Nabi mengatakan at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, maka seakan-akan seperti tidak punya dosa lagi, bersih dari dosanya dia. Maka jangan suka ngeremehkan. Jadi kita yang sudah Allah mudahkan dengan ibadah, melaksanakan kebaikan, jika kita sudah bisa merasakan nikmat ini, syukuri, mohon istiqomah. Dan kalau ngelihat orang yang belum mudahkan, jangan suka ngeremehkan. Jangan pede, wah kasihan dia. Jadi jangan sampai pulang dari masjid ngelihat orang yang masih nongkrong, kasihan dia nongkrong. Saya dong dari masjid nih habis ibadah. Oh, jangan begitu. Belum tentu kita golongan paling selamat. Kita hanya ikhtiar. Bangun ikhtiar, usaha kita supaya kita menjadi golongan yang selamat lah. Bukan golongan yang pertama tapi bukan golongan yang kedua. Kita nggak pengen dua-duanya. Golongan pertama ada orang ibadah di akhir hayat su'ul khatimah, kita nggak pengen demikian. Atau sebaliknya golongan kedua ada orang hidupnya maksiat ternyata di akhir hayat dia husnul khatimah, kita nggak pengen juga. Kita pengen dari awal kita ibadah sampai kita meninggal dunia husnul khatimah, insyaallah Pak ya. Nah begitu. Ini jadi kembali kepada pembahasan tadi, bahwasanya dari sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat afiat, dan diberikan nikmat taufik dan juga hidayah. Ya, kita bisa berada di tempat yang mulia. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang meluangkan waktu kita dengan aktivitas yang mulia, aktivitas yang bermanfaat. Tadi kami sebelum berangkat ke sini, ke tempat ini, sempat tadi nyimak kajian Buya malam Sabtu nasihat santri. Di situ beliau mengutip salah satu nasihat dari Imam Ghazali rahimahullah. Beliau mengatakan min alamati radillahi anil abdi an yushgilahu fi ma la ya'nihi. Jadi artinya termasuk di antara tanda berpalingnya Allah Ta'ala dari seorang hamba adalah Allah sibukkan dia dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Termasuk adalah nasib buruk, kecelakaan bagi seorang hamba. Karena berpalingnya Allah dari hamba adalah ketika Allah sibukkan dia dengan hal-hal yang gak bermanfaat. Bukan hal maksiat loh ya, tapi hal-hal yang gak bermanfaat. Itu sudah termasuk tanda Allah berpaling. Apalagi Allah sibukkan dengan hal-hal yang di situ ada kemaksiatan. Maka alhamdulillah kita malam ini Allah sibukkan dengan hal-hal kebaikan, baca yasin, tahlilan, ngumpul, duduk di masjid. Apalagi kalau diniatin itikaf, dari mulai awal duduk sampai kita keluar dapat pahala. Ya Pak ya. Jadi kalau duduk di masjid niatin itikaf. Nah, tadi yang belum itikaf niatin sekarang. Walaupun sebentar niat itikaf. Jadi sunnah ketika kita duduk di masjid niat itikaf, walaupun kita hanya tidur, walaupun hanya duduk, yang penting nggak ngobrol yang aneh-aneh, maka dapat kebaikan, berjalan terus nilai kebaikan sampai kita keluar dari masjid tersebut. Jadi niat, dalam hati niat dengan bahasa Indonesia bisa, saya niat iktikaf lillahi ta'ala, sudah gitu. Karena niat iktikaf, usahakan. Jadi kalau kita punya kajian di masjid, kegiatan di masjid, misalnya musyawarah, diskusi, misalnya Pak Kuwu dengan beberapa perangkat desa, acara di masjid, selama di situ nggak macam-macam ya niat iktikaf biar dapat pahala. Walaupun obrolannya bukan pengajian, hanya diskusi masalah warga, tapi ternyata dapat nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat iktikaf, saya niat iktikaf karena Allah taala. Lebih hebat lagi kalau kita niat nadar, tapi ini nadar, jadi nadar. Saya niat nadar pengen iktikaf begitu. Ini dapat pahala iktikaf wajib. Yang penting kalau sudah iktikaf sunnah pun sudah cukup lah. Jangan sampai rugi, ya kan, rugi sudah datang ke masjid ternyata tidak niat iktikaf.
Ya, tadi kami ketika baru datang, tadi langsung niat itikaf. Lumayan. Duduk dari tadi jam 9 sampai jam 10 dapat kebaikan dari Allah Ta'ala. Semoga diterima amal ibadah kita. Baik, ini ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya karena sudah malam, tadi katanya jam 10 harus close. Baik. Gak ada tanya jawab kan Pak ya? Apa ada tanya jawab biasanya? Acara perdana, Masya Allah. Mungkin berikutnya saja. Baik, langsung kami sampaikan kesimpulannya. Jadi tadi bahwasanya jadilah kita hamba-hamba yang pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Allah beri nikmat kita banyak sekali. Nah, caranya syukur adalah harus sadar dulu dengan nikmat. Kalau kita belum sadar, kita nggak mungkin bisa bersyukur. Sadar bahwasanya semua yang kita dapat adalah karena nikmat yang Allah berikan. Kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apapun yang kalian dapatkan semuanya adalah dari Allah Ta'ala. Kita dapat rezeki, dapat harta dari Allah, kita dapat jabatan, itu nikmat dari Allah, dapat anak, nikmat dari Allah, dan semuanya adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Nah, syukuri. Dengan bagaimana syukurnya? Menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Kemudian di antara nikmat Allah yang begitu banyak, yang paling besar adalah nikmat kita diberikan sehat, kemudian diberikan hidayah untuk bisa terus beribadah, melaksanakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah Allah jadikan sebagai hamba-hamba yang ahli ibadah, disyukuri. Mohon sama Allah semoga diberikan istiqomah, tidak putus ibadahnya. Sampai kapan? Sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan kalau kita nanti pulang dari sini, kemudian melihat orang yang belum bisa hadir ke majelis, jangan pernah memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Bisa jadi nanti Allah angkat mereka, ternyata Allah rendahkan kita. Maka jangan suka ngeremehkan orang lain. Ketika ada orang yang belum Allah mudahkan, doakan semoga Allah bukakan hatinya, dia bisa menjadi orang baik, ahli taat, ahli ibadah, menjadi orang yang ahli istiqomah. Dan semoga saya yang sudah bisa diberikan istiqomah juga oleh Allah Ta'ala. Jadi syukuri, istiqomah, dan jangan pernah meremehkan orang yang belum bisa melaksanakan kebaikan. Karena tanda ketulusan amal kita adalah saat kita tidak pernah meremehkan orang yang belum melaksanakan kebaikan. Jadi kalau kita suka meremehkan, kamu mah belum bisa sedekah, kamu mah belum bisa ke masjid, gitu. Nah, tandanya kita belum ikhlas ibadahnya. Hanya pengen disanjung orang namanya. Jadi tanda ketulusan kita dalam beribadah adalah kita tidak pernah memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Ya, cukup, insyaallah. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Allah berikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur panjang, sehat walafiat, berbarengan dengan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan kepada kita keberkahan di rumah tangga, di rezeki, di anak-anak, dicukupkan dengan rezeki yang halal penuh barokah, dijauhkan dari rezeki yang haram. Dan semoga Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, ahli ibadah, ahli taat, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya umur panjang, sehat walafiat, yang sakit disembuhkan, yang punya hutang dimudahkan dalam membayar hutangnya. Dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah berikan kepada kita istiqomah, Allah jadikan kita orang-orang yang tidak pernah meremehkan siapapun. Allah jadikan sebagai hamba-hamba yang ahli syukur, mensyukuri segala pemberian Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, ma'lutfi wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Asyhadu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.